part ketiga. Nih kita lanjut baca kemarin. Desa Bainiu Sapi Putih lebih dikenal dari Desa Masiao karena dua orang terkenal mengunjunginya pada awal 2015. Wang Yang selaku Wakil Ketua Dewan Negara Tiongkok dan Jack Ma dari Alibaba. Desa ini menunjukkan bagaimana dagang L mengerahkan masa depan para lulusan perguruan tinggi kembali ke di sini untuk membangun bisnis dan memberikan sumbangan besar dalam menyebarkan teknologi dan jenis kebudayaan baru. Desa ini hanya berpenduduk 1.500 jiwa, tetapi lebih dari 50 bisnis retail dagang L didirikan dan dioperasikan oleh warga setempat. Di samping itu, pemerintah daerah di sana sudah mengembangkan layanan pembeli daring bagi penduduk setempat. Pada tahun 2014, penjualan daring bisnis lokal melampaui 30 juta USD, 200 juta RMB. Pendapatan bersih warga setempat mencapai hampir 23 kali rata-rata pendapatan nasional. Pada tahun 2014, Alibaba menyelenggarakan sebuah pertemuan puncak di kantor pusatnya untuk menyerahkan hadiah kepada daerah-daerah Taobao terbaik di Tiongkok. Alibaba menjual tiket dan panitia menyelenggarakan dibuat takjub oleh acara itu. Bukan hanya karena laku dijual, melainkan karena orang-orang duduk di lantai bahkan di luar balai konferensi. Pada tahun 2015, Alibaba menyampaikan kampanye penawaran bagi penyelenggaraan acara puncak serupa dan 66 daerah mengajukan proposal mereka. Saya menjadi anggota komite penilai proposal tersebut. Saya menyaksikan kegembiraan luar biasa para pejabat pemerintah daerah tentang kemungkinan yang ditawarkan dagang L kepada daerah dan warga mereka. Pada tanggal 8 Juli 2015, saya menghadiri konferensi 2 hari di Tonglu, Zhejiang yang berjudul Daerah Kecil Ekosistem Raksasa. Daerah Tonglu memenangkan kampanye penawaran yang disebutkan di atas. Lebih dari 1.500 orang dari seluruh penjuru Tiongkok hadir, termasuk para pejabat pemerintah, ahli-ahli internet dan para sarjana, dan perwakilan 100 daerah terbaik dalam praktik dagang L. Inilah peristiwa kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta tentang dagang L. Daerah Tonglu berpenduduk sekitar 408.303 jiwa dan terpilih sebagai lokasi penyelenggara pertemuan puncak kedua berkat caranya mengembangkan cara baru yang bisa ditiru untuk menjalankan dagang L di kawasan pedesaan. Cara itu yakni memiliki satu pusat operasional di kota utama Tonglu, menyediakan dagang L, pergudangan, dan layanan logistik. Kemudian sebuah stasiun layanan di masing-masing 183 desa di daerah tersebut. Sebagian besar orang yang menghadiri pertemuan puncak itu tidak bermaksud menjiplak model Tonglu, tetapi justru menyampaikan ide-ide mereka sendiri tentang cara menangani urusan mereka sendiri. Konsep pemerintah daerah tersebut dalam menangani administrasi publik setempat mereka memiliki akar historis di Tiongkok yang bisa dikatakan bermula dari dinasti Qin, artinya bermula pada tahun 221 sebelum Masehi. Sejarah awal Tiongkok Semakian 1145 sampai 86 sebelum Masehi menulis tentang praktik tersebut dalam rekaman sejarawan besar. Rakyat menetap di daerah-daerah berhimpun dalam sebuah negara. Jika masing-masing daerah dikelola dengan baik, negara pun dikelola dengan baik. Pemerintah Tiongkok saat ini belum lama berselang menubuhkan kembali doktrin ini dengan mengundang 102 daerah model di Aula Besar Rakyat pada 30 Juni 2015.
Sehari sebelum ulang tahun ke-94 Partai Komunis Tiongkok, sungguh suatu kebetulan bahwa prakarsa perdesaan pasca IPO Alibaba bertepatan dengan kebutuhan pemerintah Tiongkok berkenaan dengan pengelolaan negara. 3 model bagi pengembangan dagang L berbasis perdesaan tampil memukau dalam pertemuan puncak dagang L. Yang pertama, bertumpu pada sebuah basis manufaktur yang kuat. Daerah-daerah yang paling sukses di dalam dagang L juga memiliki sektor manufaktur yang cenderung berfokus pada produk-produk spesifik. Daerah Tonglu memproduksi pena dan pensil untuk pasar dunia dan juga terkenal karena memproduksi produk-produk tekstil. Daerah Quince di Provinsi Hebei dikenal sebagai produksi produk-produk Kashmir. Perekonomian kota Haining di Provinsi Zhejiang lepas landas pada basis produksi kulit dan barang-barang kulit bermerek. Model kedua didasarkan pada sebuah kebudayaan yang kuat dan tradisi yang mapan. Misalnya, dagang L mengubah kebudayaan makanan dan kerajinan tangan Tiongkok menjadi sebuah alat pemasaran yang ampuh. Para penjual di daerah Suica membentuk sebuah asosiasi dagang L dan menjual produk-produk hijau di tingkat nasional. Di samping memiliki bisnis BNB yang menyediakan penginapan setempat dan makanan khas. Daerah Boxing di Provinsi Shandong mengembangkan warisan kerajinannya yang memanfaatkan ilalang, air serta kain katun tradisional yang tenun manual dengan alat tenun kuno. Produk-produk tradisional ini bisa dirancang sesuai spesifikasi konsumen dan dipesan secara daring. Model yang ketiga menaikkan sebuah model rintisan akar rumput yang diadopsi luas di kawasan paling miskin Tiongkok. Kota Shaji di daerah Suining, Jiangsu adalah sebuah contoh bagi suatu tempat yang dibelit kemiskinan. Dengan sedikit sumber daya bisa menggunakan dagang L dan mulai maju pesat dengan membangun sebuah gugus manufaktur dari nol. Pada akhir Juni 2015, berdasarkan pendekatan daerah untuk mengembangkan dagang L ini, 17 provinsi Tiongkok menyaksikan didirikannya 63 pusat operasional dagang L di berbagai ibu kota daerah dan 1.803 stasiun layanan dagang L di daerah-daerah desa-desa daerah. Dalam menulis prakata baru untuk edisi bahasa Inggris Alibaba Y ini, saya sangat ingin membagikan kepada para pembaca rasa gembira saya mengetahui apa yang bisa dilakukan sebuah perusahaan platform raksasa untuk suatu perekonomian. Sebagaimana yang sudah saya katakan dalam buku ini, Alibaba melakukan apa yang normalnya dilakukan sebuah pemerintah bagi warga negaranya. Kontribusinya sangat besar dan mempunyai banyak sekali cabang. Taobao.com telah memungkinkan lebih dari 10 juta warga akar rumput melakukan bisnis daring dengan biaya murah. Taobao.com mengembangkan konsumsi daring di kawasan perdesaan, membuka akses pada dukungan finansial bagi masyarakat umum dan bisnis kecil, dan menciptakan jembatan antara bisnis kecil dan pasar-pasar internasional. Alibaba kini sedang bekerja sama bersama pemerintah daerah dan banyak bagian sektor swasta untuk mendorong kewirausahaan di kawasan pedesaan Tiongkok dan mempercepat modernisasi mereka. Tentu saja ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Bagaimana korporasi raksasa seperti Google dan Alibaba menyeimbangkan dengan tepat antara memaksimalkan profit bisnis dan memaksimalkan aspek-aspek kesejahteraan sosial platform mereka. Bagaimana suatu pemerintah melayani warga negaranya dengan meluaskan eksternalitas jaringan positif yang melekat dalam perusahaan-perusahaan platform, sementara tetap memastikan persaingan bebas dalam perekonomian. Di samping pertimbangan ini, saya bertanya-tanya tentang peran yang bisa dimainkan dagang L dalam memajukan perkembangan
teknologi di Tiongkok. Sektor manufaktur Tiongkok sangat kekurangan dukungan layanan rekayasa dan teknis yang diperlukan. Akibatnya negara ini tidak mampu mengomersialkan banyak hasil ilmiah yang paten dan bagus. Bisnis manufaktur kecil-kecilan yang sebagian besar dimiliki secara privat sulit bertahan ketika memproduksi dengan cepat dan besar-besaran barang murah, baik yang dipasangkan ke produk-produk lain maupun produk final itu sendiri. Tiongkok sangat memerlukan sebuah cara untuk menghubungkan sektor risetnya dengan sektor manufakturnya melalui semacam internet layanan rekayasa atau teknologi. Tanpa barang konsumen yang ditingkatkan dan menarik, dan tanpa sektor manufaktur kuat yang memanfaatkan perlengkapan industrial modern, akan sangat sulit memiliki sektor retail elektronik yang berkelanjutan di Tiongkok. Perekonomian Tiongkok berkembang, selera rakyat pun berubah, kegemaran berbelanja orang Tiongkok sudah terkenal, mulai dari membeli tas tangan Louis Vuitton di Paris hingga toilet elektronik di Jepang. Karena itulah saya berharap Alibaba akan memusatkan perhatiannya kepada sektor real dan membantu menciptakan sebuah pasar bagi layanan rekayasa dan teknis yang bisa memberikan kontribusi dalam mengubah sektor manufaktur Tiongkok yang terbelakang. Ketika Alibaba menetapkan sebuah bentuk rutinisasi inovasi, sulit memperkirakan sejauh mana dan kemana perusahaan itu akan bergerak. Yang pasti adalah Alibaba menciptakan sebuah platform abad ke-21 yang menakjubkan dengan menyatukan energi produktif dan inovatif. Ketika saya melanjutkan penelitian saya atas perusahaan ini, saya bermaksud memusatkan perhatian secara khusus pada keuangan mikro Alibaba. Bagaimana mekanisme tertentu ini tidak hanya menggunakan tangan tak terlihat, tapi juga standar moral tak terlihat untuk memandu perilaku, termasuk perilaku pemerintah, bisnis, organisasi sosial, dan individu. Menjadi keyakinan saya bahwa begitu teknologi baru berbasis internet TIDI menggantikan teknologi lama, usaha kecil dan keuangan mikro akan mendominasi ekosistem ekonomi abad ke-21. Prinsip keterbukaan, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas akan berkontribusi dalam upaya menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Pada akhirnya, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan untuk edisi bahasa Inggris buku ini. Penghargaan khusus bagi saya sampaikan kepada Matra Avery untuk terjemahan bahasa Inggrisnya yang luar biasa, kepada Zhang Qiaoding. Di atas segalanya, saya berutang kepada teman-teman di Alibaba Share Institute yang memberi saya akses sangat luas di Alibaba untuk penelitian inovasi berkelanjutan perusahaan tersebut. Saya sangat menghargai kesempatan mengamati bagaimana perusahaan itu tumbuh dengan membebaskan kewirausahaan akar rumput di Tiongkok maupun di luar negeri. Ini kita sudah habis ya pembukaannya. Jadi sekarang part selanjutnya bab 1. Ini baru bab pertama ya. Sebelumnya itu cuman mukodimah saja. Sekian. Bye-bye.